semua, selamat hari Minggu. Nah, hari ini kita kembali lagi bersama untuk sekolah Minggu, untuk belajar firman Tuhan dan memuji nama Tuhan. Sebelum kita mulai sekolah Minggu pada hari ini, mari kita awali dengan doa. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih karena Kau telah menyertai kami dari istirahat kami tadi malam. Hingga sekarang kami dapat berkumpul untuk memuji nama-Mu dan belajar tentang firman-Mu. Tuhan tolong sertai kami dari awal sampai akhir sekolah minggu ini. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah teman-teman, biar kita semangat, mari kita angkat satu pujian, mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan? Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan? Mari kita bersukaria. Teman-teman, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu, mari kita menyanyikan Seperti Rusa Rindu Sungaimu. Rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan asa hatiku rindu
anak-anak, baik kelas pratama maupun kelas madya. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Sebentar lagi kita akan mendengar firman Tuhan. Mari sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kudus, terima kasih kami sebentar lagi akan menikmati firman Tuhan. Boleh kami dengar, boleh kami pahami, dan kami boleh menjadi pelaku firman sesuai dan seturut kehendak-Mu ya Bapa. Bukakan hati kami untuk mengerti dan menjalaninya dengan sukacita. Terima kasih Tuhan. Semuanya ini kami mohon hanya di dalam nama anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Halo anak-anak, bagaimana keadaan kalian saat ini? Kami harap semuanya dalam kondisi baik dan luar biasa. Itulah yang Tuhan juga kehendaki untuk kita semuanya. Kita dalam kondisi amat baik dan kita tetap terjaga iman kita sekalipun COVID saat ini masih dalam suasana yang belum jelas ya. Ya, oke, sebentar lagi kita akan mendengar firman Tuhan. Buka Alkitab kalian. Mari kita dengarkan, yaitu dari 1 Tesalonika 2 ayat 1-8. Silakan dipersiapkan. Sudah semuanya ya? Kita duduk diam, dengar, menikmati firman Tuhan saat ini. Sudah siap semuanya? Ya. Kali ini firman Tuhannya berjudul Berani Membayar Harga. Harga apa? Kenapa harus berani? Nah, kita ambil perikop yang akan kita baca, yaitu berjudul Pelayanan Paulus di Tesalonika. Ya, kita akan dihubungkan dengan firman Tuhan yang ini. Kenapa berani membayar harga? Ibu kasih penjelasan dahulu ya. Kalau kalian ingin sesuatu yang sangat kalian minati, kalian inginkan, kalian idam-idamkan, apa yang akan kalian lakukan? Tentu kalian akan mencari jalan bagaimana untuk mendapatkannya. Dan jalan apa yang akan kalian lakukan ya? Mungkin barang itu mungkin masih saat ini masih ada di toko A ya. Kalian terus membayangkan barang itu ya di toko ada. Caranya apa? Ya tentunya kalian akan membelinya ya. Kalian akan berusaha mungkin menabung atau apapun lah. Atau meminta uang pada orang tua atau dan sebagainya lah ya. Pokoknya yang jelas kalian akan mencari jalan yang baik, yang positif untuk mendapatkannya sampai akhirnya kalian bisa mendapatkan barang itu ya atau membelinya dan itu yang sangat memberi sukacita buat kalian. Akan berusaha mati-matian untuk memperolehnya. Nah, ini berani membayar harga di situ. Harganya apa? Membayarnya dengan apa itu? Dengan usaha kalian yang sangat mati-matian itu. Apapun akan berusaha kalian lakukan ya. Itu ya. Itu ulasan depannya. Baiklah kita masuk dulu ke firman Tuhan. Kita baca bersama-sama. Yaitu pelayanan Paulus di Tesalonika. Kamu sendiri pun memang sudah tahu ya, saudara-saudara, bahwa kedatangan kami di antaramu tidaklah sia-sia. Tetapi sungguh pun kami sebelumnya, seperti kamu tahu, telah dianiaya dan dihina di Filipi. Namun dengan pertolongan Allah kita, kami beroleh keberanian untuk memberitakan Injil Allah kepada kamu dalam perjuangan yang berat. Sebab nasihat kami tidak lahir dari kesesatan atau dari maksud yang tidak murni dan juga tidak disertai tipu daya. Sebaliknya, karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami. Karena itulah kami berbicara, bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kita.
berikutnya. Karena kami tidak pernah bermulut manis, hal itu kamu ketahui, dan tidak pernah mempunyai maksud loba yang tersembunyi. Allah adalah saksi. Juga tidak pernah kami mencari pujian dari manusia, baik dari kamu maupun dari orang-orang lain. Sekalipun kami dapat berbuat demikian sebagai rasul-rasul Kristus. Tetapi kami berlaku ramah di antara kamu, sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu, bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah kami kasihi. Demikian firman Tuhan. 1 Tesalonika ayat 1-8, kita batasi di sini. Nah, berani membayar harga ya. Tadi ya, berani membayar harga, rela membayar harga. Dari pelayanan Paulus di Tesalonika ini ya, kita akan melihat betapa Paulus datang di ayat 1, datang di antaramu tidaklah sia-sia. Artinya apa? Bahwa kedatangan Paulus di situ pertama menjadi berkat. Yang jelas tidak sia-sia itu karena apa? Menjadi berkat buat orang-orang yang didatangi di Tesalonika itu ya. Itu pertama. Jadi kalau orang memberitakan Injil, pertama akan terasa ada berkat di situ. Datang hadir, berkat Allah hadir. Itu. Terus kita ringkas saja dari ayat 1-3 itu ada beberapa hal ya yang dicontohkan di sini. Paulus berani membayar harga untuk pelayanannya itu ya. Dia tujuan utamanya tidak untuk kepentingan diri sendiri. Dari ayat 1-3 itu ya, jelas di situ. Jadi Paulus datang untuk memberitakan Injil di Tesalonika, dan dengan kedatangannya orang merasa terberkati. Itu yang pertama. Terus Paulus juga jelas tidak mementingkan diri sendiri, yaitu dia dengan sekuat tenaga dan diberi keberanian oleh Allah untuk memberitakan Injil Allah dengan perjuangan yang berat ya. Bukan hanya tenaga, barangkali mungkin fisik, semua waktu juga. Itu yang dialami oleh Paulus ya. Terus hal yang kedua yaitu semuanya adalah karena kehendak dan perkenan Allah ya. Kalau melakukan pelayanan itu juga karena kehendak Allah juga. Demikian juga Paulus di ayat 4. Sebaliknya, karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami, karena itulah kami berbicara ya. Jadi di sini Allah telah terlebih dahulu melayakkan Paulus sebagai pelayan Tuhan untuk memberitakan Injil. Ya. Demikian juga setiap kita, pasti Tuhan melayakkan kita untuk memberitakan Injil. Di dalam pelayanan kita dalam berbagai bentuk, bukan hanya mungkin kita tidak pandai berbicara, tetapi perilaku kita menunjukkan bahwa kita juga sedang melayani Tuhan untuk sesama kita. Setiap orang diberi talenta sendiri-sendiri ya. Jadi ada yang seperti Paulus tadi, karena itulah kami berbicara. Dalam hal ini Paulus diberi kemampuan, kuasa untuk menyampaikan firman Tuhan melalui mulut, melalui pembicaraan, melalui orasi ya. Bukan untuk menyukakan manusia, tetapi untuk menyukakan Allah yang menguji hati kita. Itu ya. Jadi untuk memuliakan Tuhan.
untuk menyukakan hati Allah, bukan untuk menyukakan hati manusia. Ya, itu yang berikutnya ya. Terus yang ketiga, tidak ada maksud negatif. Jadi dalam pelayanan Paulus di sini tidak ada maksud loba yang tersembunyi ya di ayat 5. Maksud lain yang tersembunyi, maksud negatif, atau istilahnya ada udang di balik batu dalam pelayanan kita ya. Kita ingin dihormati, ingin dipuji ya. Di ayat 6, tidak pernah kami mencari pujian dari manusia, baik dari kamu maupun dari orang lain. Sekalipun ya, tidak pernah ingin mencari pujian dari manusia, sekalipun itu bisa dilakukan, karena pada saat itu rasul-rasul itu menjadi sorotan jemaat, sorotan massa pada saat itu. Massa itu artinya jumlah orang dalam jumlah banyak, itu namanya massa, MASSA ya. Jadi kemanapun, apapun yang mereka lakukan akan disoroti terus menerus, akan diperbincangkan. Nah itu adalah momen yang baik di mana Rasul Paulus juga bisa mencari pujian manusia, tetapi itu tidak pernah dilakukan. Demikian juga Rasul Paulus tidak melakukan itu. Dia hanya ingin mendapat pujian dari Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Terus juga Paulus dalam pelayanannya berlaku seperti seorang ibu yang merawati anaknya, merawat dan merawati. Merawat itu bisa dalam satu momen tertentu ya, berhenti merawat. Saya merawat orang tua, bisa aja merawatnya dalam kurun waktu tertentu, segmen tertentu ya. Tetapi merawati berarti ini terus menerus, terjadi terus menerus ya, tak putus-putusnya. Nah itulah dalam pelayanan juga merawati terus menerus jemaat yang dikunjungi ya, jemaat yang dirawat terus menerus, merawati terus menerus. Jadi tak putus-putusnya dalam pelayanan itu, tidak ada berhentinya sebetulnya. Berhenti melayani, udahlah saya cukup sekian dulu. Enggak sih, kalau Tuhan tuh tidak menyuruh seperti itu, tapi firman Tuhan berkata bahwa kabarkanlah Injilku ke seluruh muka bumi, itu aja ya. Jadi setiap kita tuh punya tugas panggilan yang sama gitu, bukan hanya tugas pengabar Injil, tugas pendeta. Sebetulnya setiap kita punya tugas melayani Tuhan, memberitakan Injil. Nah, kenapa berani membayar harga? Untuk siapa? Itu untuk mengikut Tuhan. Idola kita Tuhan Yesus ya. Kalau idola kita barang yang kita inginkan ataupun yang saat ini sedang tren, itu kan hanya sesaat. Tetapi idola kita sesungguhnya itu Tuhan Yesus. Mengikut Yesus adalah suatu keputusan. Mengikut Yesus dan melayani Yesus adalah kehendak Yesus itu sendiri. Tetapi pilihan ada di tangan kita, tinggal kita yang bisa menjawabnya. Ibu mohon maaf jika ada kata-kata yang salah, dan selamat hari Minggu. Sebelumnya Ibu ingin menyanyikan sebuah lagu, yaitu saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus untuk selama-lamanya. Walaupun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus untuk selama-lamanya. Ikut Yesus berarti kita harus punya keberanian untuk membayar harga, karena Yesus yang memberikan kita jaminan hidup yang kekal.
Terima kasih. Selamat hari Minggu. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri sekolah minggu pada hari ini, mari kita angkat satu pujian lagi. I love you Jesus. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Nah, teman-teman, kita sudah sampai di akhir sekolah minggu ini. Untuk menutupnya, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih karena Kau telah menyertai kami dari awal sekolah minggu ini sampai akhir sekarang. Tuhan, berkati kegiatan kami selanjutnya, berikan kami kekuatan dan sukacita agar kami dapat melakukan kegiatan kami dengan baik. Tolong Tuhan ampuni dosa kesalahan kami. Dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Sekian sekolah minggu hari ini. Sampai minggu depan, Tuhan Yesus memberkati.